Halo, Kay di sini dan di video kali ini kita akan ngerangkum sebuah film dari Korea. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang terkena kasus bullying. Tepatnya dia sebagai korban dari bullying itu. Dan di sini ia berusaha untuk keluar dari masalah tersebut dengan cara balas dendam. Dan akhirnya balas dendamnya pun terselesaikan. Namun balas dendam tersebut hanyalah sebuah ilusinasi dari wanita tersebut. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Mari kita simak video berikut. Di frame awal kita diperlihatkan pada malam hari di sebuah hutan. Nampak terlihat seorang wanita yang sedang berlari dengan sangat tergesa-gesa. Nampak dia sepertinya sedang dikejar oleh seseorang, dan karena berlari dengan sangat tergesa-gesa itu pun akhirnya ia terjatuh dengan sangat keras. Namun sebelum ia pingsan, ia sempat mengucapkan kata "Everyone is there", yang artinya adakah seseorang di sana. Dan film Everyone is There pun dimulai. Waktu berganti ke pagi hari. Nampak wanita tersebut sekarang masih belum sadarkan diri di ruang operasi rumah sakit. Dan terdengar ada suara lelaki yang sedang berbicara di dalam telepon dan membahas wanita tersebut. Ia berkata bahwa tak ada wali dari wanita tersebut yang dapat ia hubungi, karena ibu dari wanita itu sudah lama meninggal dan ayahnya sendiri sedang bekerja di luar negeri. Tak berapa lama pun teman dari pria itu mendatanginya dan berkata bahwa mungkin saja wanita itu adalah korban bullying di sekolahnya. Namun tak ada bukti kuat akan hal tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa kedua pria itu adalah seorang polisi. Tak berapa lama pun wanita tersebut akhirnya sadarkan diri. Namun terlihat ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia nampak lebih murung dan nampak ia tak mau berbicara kepada siapapun. Bahkan ketika pria polisi itu menanyakan mengapa ia menjadi begini dan siapa yang membuatnya hingga terluka seperti ini, wanita tersebut tetap saja diam. Dan dari percakapan ini kita tahu bahwa nama wanita tersebut adalah Yoo Seon. Ketika polisi itu masih menanya-nanyakan kepada Yoo Seon, tak berapa lama datang seorang wanita yang nampak khawatir dengan kondisi si Yoo Seon. Ia juga langsung bertanya kepada Yoo Seon tentang apa yang terjadi. Namun Yoo Seon tetap saja diam. Dan terlihat pula datang orang tua dari orang yang menjadi tersangka atas kasus Yoo Seon. Dan di scene ini terjadi sedikit cekcok antara orang itu dengan si Pak Polisi hingga membuat Yoo Seon menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, Yoo Seon berkata, "Aku ingin istirahat," dan semua orang pun meninggalkan ruangan itu. Wah, nampak sekali ya penderitaan dari Yoo Seon. Scene berpindah ke wanita yang sempat menjenguk Yoo Seon pagi tadi. Ia sekarang nampak sedang berbicara dengan seorang pria dan mereka membahas tentang masalah Yoo Seon. Wanita itu berkata bahwa si Yoo Seon nampak semakin depresi dan semenjak itu Yoo Seon berhenti berbicara kepada siapapun. Namun pria tersebut nampak santai dan kelihatan tenang dalam menghadapi masalah Yoo Seon. Dan dengan semua yang terjadi, pria itu nampak berterima kasih kepada wanita itu karena telah mengurus semua masalah itu dengan sangat baik. Dan sekarang kita tahu nama wanita itu adalah Lee Sunshine. Dan setelah itu pria tersebut mengatakan jika kasus ini terjadi lagi, reputasi sekolah akan menjadi jelek dan membuat orang melihat sekolah tersebut menjadi sekolah yang sangat buruk.
Dari sini kita tahu bahwa pria itu adalah si kepala sekolah tempat Yusoyon bersekolah. Dan si wanita itu adalah guru bimbingan konseling di sekolah itu. Shin kembali berpindah ke rumah sakit. Di malam harinya Yusoyon terlihat begitu sedih akan semua yang telah menimpanya. Ia nampak berputus asa terhadap apa yang terjadi, hingga ia sampai berniat untuk bunuh diri. Namun ketika melakukan percobaan bunuh diri itu, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya dan menghentikan hal yang dia lakukan itu. Wanita itu bernama Kang Il-yung. Ia mengaku sebagai guru bimbingan konseling. Ia berkata bahwa semua yang dilakukan Yusoyon akan sia-sia jika ia mati. Kang Il-yung juga mengetahui bahwa Yusoyon sering dibully di sekolahnya. Ia mengingatkan apa yang menimpa dirinya itu adalah hal yang sangat keji. Dan tak berapa lama pun wanita tersebut akhirnya meninggalkan ruangan Yusoyon dirawat. Namun sebelum ia pergi, ia sempat berpesan kepada Yusoyon agar tidak mati. Pada saat tidur, Yusoyon bermimpi ia melihat dirinya yang meninggal dengan mengenaskan. Dan ia langsung terbangun dan mengingat perkataan dari wanita yang menghampirinya itu, yang mengatakan bahwa agar dirinya jangan mati. Setelah beberapa hari dirawat, kini Yusoyon sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun ketika ia hendak merapikan ruangannya itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menghampirinya. Wanita itu memakai seragam sekolah dan si wanita itu langsung mendorong Yusoyon hingga ia terjatuh ke tempat tidurnya. Wanita itu juga membuli Yusoyon dengan berkata bahwa tidak ada yang peduli kepada Yusoyon. Dan di sini kita tahu bahwa wanita tersebut adalah wanita yang sering membuli Yusoyon di sekolah. Setelah gadis pembuli itu pergi, kini Kang Il-yung datang menghampiri Yusoyon. Ia berinisiatif untuk mengantar Yusoyon pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Yusoyon, Yusoyon pun bertanya kepada Kang Il-yung kenapa ia membantunya. Namun Kang Il-yung hanya menjawab, "Karena kau membutuhkanku." Semenjak hari itu, Kang Il-yung selalu menemani Yusoyon. Kemanapun Yusoyon pergi, ia selalu ikut. Dan di suatu ketika Yusoyon sedang melamun di suatu tempat, ia melihat seorang wanita dan ia langsung mengejar wanita tersebut. Kang Il-yung yang melihat hal tersebut pun ikut mengejar wanita itu. Sampai akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah gang, dan di sini kita tahu bahwa Yusoyon memiliki saudara kembar. Namun saudaranya itu tak menyukainya dan saudaranya itu pun langsung pergi meninggalkan Yusoyon dan Kang Il-yung. Setelah itu Yusoyon menceritakan apa yang terjadi dan seluk-beluk keluarganya. Yusoyon mengatakan bahwa ia dan saudara kembarnya itu dipisahkan sejak kecil karena kedua orang tua mereka yang bercerai. Dan saudaranya itu bernama Yu Jong-yun. Mendengar penjelasan dari Yusoyon itu, Kang Il-yung keesokan harinya pun langsung menemui wanita itu, yakni Yu Jong-yun, dan meminta kepada Yu Jong-yun agar membantunya menyelesaikan masalah yang menimpa kembarannya itu, yakni si Yusoyon. Dan di scene ini juga Kang Il-yung mengungkapkan alasan ia membantu Yusoyon karena dia juga pernah merasakan di posisi Yusoyon. Namun mendengar ucapan Kang Il-yung, Yu Jong-yun tidak peduli akan semua itu. Namun tak kehilangan akal, Kang Il-yung pun mengancam jika Yu Jong-yun tidak mau membantunya, ia akan melaporkan perbuatan yang dilakukan Yu Jong-yun. Karena si Kang Il-yung pernah melihat Yu Jong-yun mencuri di sebuah supermarket. Dan dengan ancaman itu pun akhirnya Yu Jong-yun luluh juga, dan ia akan membantu masalah tersebut. Singkat cerita, Yu Jong-yun disuruh tinggal bersama dengan Yusoyon. Dan ketika mereka berbicara di rumah, muncul ide dari Kang Il-yung.
Ia mengusulkan agar Yoo Jo-young dan Yoo Sung-joon bertukar peran agar Yoo Jo-yeon bisa membalaskan dendam Yoo So-yeon di sekolah. Mendengar hal tersebut, Yoo Jong-yeon tidak setuju akan ide itu dan langsung pergi meninggalkan rumah itu. Namun saat ia beranjak pergi, Kang Il-young mengirimkan video pembulian saudaranya. Dan melihat hal tersebut, hati keras dari Yoo Jong-yeon pun luluh dan akhirnya mau membantu masalah yang menimpa Yoo So-yeon. Dan hari pertama sekolah pun dimulai. Semua mata murid tertuju kepadanya karena ia berpenampilan agak berbeda. Dan di kelas ketika ia sedang memainkan ponselnya, ia didatangi oleh gadis yang suka membulinya di sekolah itu. Gadis pembuli tersebut tidak menyadari bahwa yang dihadapannya itu bukanlah Yoo So-yeon, melainkan Yoo Jong-yeon. Dan Yoo Jong-yeon sendiri pun terlihat tenang-tenang saja ketika gadis pembuli itu mengganggunya. Namun ketika gadis pembuli itu hendak memukul dirinya, ia pun langsung membalas. Yoo Jong-yeon memukul gadis pembuli itu dengan sangat keras hingga ia pun terpental ke dinding. Ia juga sempat merekam kejadian itu. Ketika di ruang guru, guru tersebut selalu menyalahkan Yoo Jong-yeon hingga membuatnya geram dan akhirnya membongkar kejadian di pegunungan, di mana di tempat tersebut adalah tempat Yoo Sung-yeon dibully. Dan mendengar hal tersebut, si gadis pembuli yang jelas-jelas bersalah akhirnya meninggalkan ruang guru itu. Dan guru yang tadinya ingin menghukum Yoo Jong-yeon kini berbalik diancam oleh si Yoo Jong-yeon. Kemudian ia berkata kepada guru itu, jika kasus seperti ini tidak diselesaikan, maka kasus-kasus pembulian lain pun akan semakin marak terjadi. Saat pulang sekolah, Yoo Jong-yeon berpapasan dengan gadis pembuli itu. Yoo Jong-yeon nampak mengejek gadis pembuli itu dan membuat gadis pembuli itu nampak kesal. Scene berpindah ke malam hari, di mana Yoo Jong-yeon memberikan kue sebagai hadiah dan ia mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun kita. Dan mereka pun merayakan ulang tahun mereka dengan bahagia. Di pagi harinya ketika Yoo Jong-yeon belum bangun, Yoo So-yeon memberanikan diri untuk pergi ke sekolah sendirian. Namun ketika ia baru sampai di sekolah, ia mendengar percakapan antar kepala sekolah dengan wali murid si gadis pembuli itu. Wali murid itu mengatakan bahwa ia kecewa karena Yoo So-yeon kembali ke sekolah. Mendengar hal tersebut membuat Yoo So-yeon ketakutan dan membuatnya pergi berlari ke kamar mandi, di mana gadis pembuli tersebut juga berada di kamar mandi itu. Dan akhirnya gadis itu pun langsung berbuat jahat kepada Yoo So-yeon. Sesampainya di rumah, Yoo So-yeon langsung pingsan akibat pembuli tersebut. Dan melihat hal tersebut membuat Yoo Jong-yeon merasa sangat kesal dan marah. Ia pun langsung ingin membalaskan dendam saudaranya itu. Ia pun langsung pergi untuk bertemu gadis pembuli itu. Ia menyuruh gadis pembuli tersebut untuk datang ke pegunungan. Jika ia tidak datang, Yoo Jong-yeon mengancam akan menyebarkan video perundungan yang dilakukan olehnya. Karena takut akan ancaman tersebut, akhirnya gadis pembuli itu pun menemui Jong-yeon di pegunungan. Sesampainya di sana, gadis pembuli itu langsung dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Ketika gadis pembuli itu sadar, ia sudah dalam keadaan kaki dan tangan yang terikat. Yoo Jong-yeon memberikan kesempatan untuk pembuli itu kabur. Namun ketika pembuli itu kabur, ia pun tersandung dan terjatuh, mirip seperti kejadian yang dialami saudara kembarnya. Kemudian Yoo So-yeon datang dan ia merasa kasihan terhadap gadis pembuli tersebut dan ia ingin membantunya. Namun Yoo Jong-yeon di sini melarangnya.
Dan tak selang berapa lama pun akhirnya Kang Ilyong datang. Namun ia tidak datang sendirian. Ia juga membawa polisi bersamanya. Dan Yu Jong-yun pun kini dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, polisi menanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Padahal ia dikenal sebagai gadis yang sangat baik. Namun Yu Jong-yun hanya diam, tak membalas dengan sepatah kata pun. Dan tak berapa lama pun Kang Ilyong masuk ke ruangan pemeriksaan tersebut. Kang Ilyong datang dengan sebuah pembelaan. Ia mengatakan bahwa pernah terjadi sebuah insiden yang sama, namun tak ditindaklanjuti oleh polisi. Ilyong pun berharap agar kasus Yu Jong-yun juga tidak ditindaklanjuti. Dan akhirnya polisi itu pun membebaskan Yu Jong-yun. Ketika Yu Jong-yun hendak pulang, di depan kantor polisi ia dihadapkan dengan orang tua dari si gadis pembuli tersebut. Perdebatan pun terjadi. Lalu Yu Jong-yun menceritakan semuanya kepada polisi. Polisi yang beranggapan bahwa ia adalah Yo So-yun membuat Yu Jong-yun merasa marah dan mengatakan bahwa ia adalah bukan Yo So-yun dan Yo So-yun yang sebenarnya sedang berada di rumah. Mendengar hal tersebut, polisi langsung memeriksa rumah Yo So-yun. Setelah memeriksa rumahnya itu, ternyata di rumah itu sudah tidak ada penghuninya lagi. Dan dari hal ini polisi baru menyadari bahwa semua yang telah terjadi adalah hanya imajinasi dari si Yo So-yun, yaitu ketika ia membalas dendam kepada gadis pembuli itu adalah dirinya sendiri. Dan ia berperan menjadi 3 karakter sekaligus, yaitu Kang Ilyong, Yo Jo-yun, dan serta menjadi Yo So-yun itu sendiri. 그렇게 당해놓고도 살려주고 싶냐? Di scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Yo So-yun akan pindah ke luar negeri dan memulai hidup barunya. Ketika di bandara, ia nampak ditemani Kang Ilyong. Ia sempat mengatakan kepada Kang Ilyong jika ia ingin menjadi guru bimbingan konseling seperti Kang Ilyong. Namun di ending ini tidak bisa saya simpulkan karena di akhir film kita diperlihatkan bahwa Yo So-yun sebenarnya sudah meninggal. 살려주세요. Di mana di TKP yang tersisa hanya tinggal sepatu milik Yo So-yun. Semua kejadian adalah imajinasi dari Yo So-yun sendiri sebelum Yo So-yun meninggal. Jujur di sini aku aja masih bingung tentang ending yang sebenarnya. Apakah Yo So-yun hidup dengan bahagia di luar negeri ataukah Yo So-yun sebenarnya sudah meninggal? Film ini membuat penontonnya untuk mikir ending sendiri. Jadi sesuai imajinasi masing-masing aja. Mau beranggapan seperti apa, tapi menurut aku sebenarnya Yo So-yun sudah meninggal sejak pertama ia ditemukan atau sejak ia dirawat di rumah sakit. Film ini adalah gambaran dari maraknya kasus pembulian di negeri opa-opa. Dan di film ini juga kita belajar bagaimana rasanya menjadi seorang yang dibully. Jujur walaupun sedikit bingung dengan endingnya, tetapi saya juga merasakan apa yang Yo So-yun rasakan. Nah, oleh karena itu, kasus pembulian seperti ini tidak patut ada di muka bumi ini. Dan orang-orang yang menjadi korban dari kasus bullying ini seharusnya lebih diperhatikan dan lebih didekatkan kembali agar ia mau mengungkapkan isi hatinya. Karena sesuatu yang dipendam itu akan membuat diri sendiri semakin sakit. Jadi terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Gue Kay dan terima kasih.